Shalom anak-anak dimanapun kalian berada pada pagi hari ini. Shalom. Ya, bersama dengan Bu Ii, saat ini ada Jack. Siap. Selamat pagi. Terima kasih Jack, selamat pagi. Ada juga si baju merah. Aku Joy, good morning. Joy. Lalu ada si kuncir 2, rambut hitam. Aku Dona, selamat pagi. Dona. Dan yang di ujung sana adalah Mie ayam. Mia. Jangan seperti itu Jack. Nggak Dia boleh bukan ya? mie ayam. Iya. Dia kawanmu namanya Mie Mia. ayam. Mia. Namanya Mia ya anak-anak. Sebelahnya Mia donat. Donat. Coba Jack tenang. Ya, tenang. Tidak boleh mengganggu temannya. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Jadi kalian yang di rumah. Maaf ya. Jack, kita mau mulai nih. Ya. Jadi kalian yang di rumah pastikan duduk dengan tenang, tidak sambil makan, tidak sambil membuli, tidak marah-marah dan tidak terpaksa. Kita akan beribadah bersama dengan Komisi Anak Gracia GKMI Jepara. Ya. Anak-anak, kalau kalian melihat pagi ini ada yang beda sama Bu Ii. Coba perhatikan anak-anak yang di sini. Bu Ii pakai ulos. Ya, Bu Ii pakai seperti ini selendang yang dipakai sama Bu Ii namanya ulos. Ciri khas dari Pulau Sumatera. Nah, emangnya kenapa Bu Ii? Kok Bu Ii pakai ulos dari Sumatera? Siapa yang tahu yang ada di sini? Mungkin. Apa ya? Mungkin karena Bu Ii baru jalan-jalan ke Sumatera. Jack salah. Bukan anak-anak. Apa ya? Tapi karena gereja Mennonite pada bulan Mei ini sedang bermisi. Tema kita adalah tentang misi. Tentang apa? Oh iya. Iya, tentang misi. Karena Tuhan perintahkan kepada kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. ya. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan ke Sumatera. Kita akan mengabarkan Injil, tetapi juga kalian yang berada tidak di Sumatera bisa bersama-sama dengan Komisi Anak Gracia beribadah. Kita akan menyaksikan dengan pujian yang pertama bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kuat. Adalah Tuhan yang Hebat. Ya, adalah Tuhan yang besar. Siap ya, gerakan badannya ya anak-anak yang di rumah ya. Mama-mama sama papa-papa boleh ikut. Ayo. Siap. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Tuhanku terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesusku terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Ulangi lagi ya. Siap. Siap ya. Yang di rumah gerakkan badan kalian. Kuat-kuat Yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesusku terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. ya. Yesus kita yang kuat, Yesus kita yang hebat, Yesus kita yang besar, tiada Tandingannya. Nah, sekarang anak-anak kita akan duduk diam, kita akan berdoa kepada Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian,
Glory, haleluya. Anak-anak yang di sini sikapnya yang baik ya. Mari kita pujikan semuanya ya. Katakan saat ini ku datang. Mari anak-anak. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Katakan saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Mari anak-anak, saat ini ku datang dalam hadirat. Ya, mari kita bersama datang kepada Tuhan. Biarlah kita memandang wajah Tuhan yang penuh kasih. Dialah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini katakan glory, haleluya. 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 Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang kuat, Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang hebat. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami yang ada di tempat ini dan juga anak-anak dimanapun pada pagi hari ini, pada saat ini berada. Tuhan, kami datang kepadamu, kami akan memuji, membesarkan nama-Mu. Kami akan datang beribadah sehingga hati kami dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Tolonglah anak-anak dimanapun berada dan setiap papa, mama, kakak yang mendampingi, Tuhan memberkati mereka semua. Kami akan memulai ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam satu nama yang heran, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian tahu bahwa kita punya Tuhan yang apa tadi? Yang kuat, yang kuat. Tuhan yang hebat, yang hebat. Tuhan yang besar. Tuhan yang besar. Nah, walaupun kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar, tetapi
Kalau kita tidak mau selalu taat kepadanya, tidak mau berjalan dengannya, itu percuma kan? Percuma enggak? Iya percuma sih, percuma. Ya percuma, benar percuma ya Jack ya? Iya. Karena kebaikannya itu, karena cintanya itu, kita nggak mau dengar, kita nggak mau taat. Jadi ada sebuah pujian yang menceritakan tentang Tuhan tuh cinta semuanya. Orang yang warnanya kulitnya apa aja coba kalian bilang? Putih. Putih terus? Coklat. Kok coklat ya? Memang coklat ya? Putih, Putih, kuning, hitam, merah. Kita ulangi bersama-sama putih, kuning, hitam, merah. Merah anak-anak. Semua dicinta Tuhan. Dan kita harus tunjukkan bahwa cinta Tuhan kepada kita itu kita responi dengan kita mau jalan serta Yesus. Setuju? Setuju. Nah, kita akan nyanyikan 2 pujian sekaligus. Yang pertama adalah Yesus cinta semua bangsa. Kemudian jalan serta Yesus. Siap? Siap. Ya, yuk mari. Yang semangat ya. Tuhan cinta kalian. Yesus cinta segala bangsa, semua bangsa di dunia. Putih, kuning, hitam, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa, semua bangsa di dunia. Putih, kuning, hitam, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Yes, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Asik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, kita sepakat serta Yesus selamanya. Nah, anak-anak, sebelum kenapa Jack kenapa Jack? Jack terlalu semangat, tapi Jack juga tadi salah. Oh, nggak apa-apa Jack. Salah itu nggak apa-apa ya anak-anak ya. Nggak apa-apa. Iya, yang Tadi Jack penting. gak dengar, soalnya Jack kan terlalu semangat biasalah. Jack kan Oh. kalau nyanyi Jack suka lupa gitu loh. Iya, nggak apa-apa Jack. Jack mau ngaku itu aja hebat banget loh Jack. Ya? Iya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Oh, Siap? iya. Tapi sebelumnya anak-anak, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, pastikan bahwa kalian yang ada di rumah siap dengan persembahan kalian dibawa ke kantor gereja. Karena ibadah kita ibadah online ya hari ini dan minggu depan ya. Jadi persembahan bisa dibawa ke kantor gereja di depan ruang TU pada hari kerja, Senin sampai Sabtu. Atau ditransfer ke nomor rekening yang lewat di bawah ini. Nah anak-anak, kita akan menaikkan sebuah pujian untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judulnya Firman Tuhan Ku Dengar. Sikap kalian yang baik ya. Siap. Firman Tuhan ku dengar, Ku simpan di hatiku. ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh
Kalian duduk tenang dan kita akan menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Dewi. Ayo kita panggil yuk. 1, 2, 3. Silakan Ibu Dewi, silakan. Halo Bu Ii, halo anak-anak semua. Wah, suasana meriah sekali pagi hari ini ditemanin Jack, Joy, Mia dan juga Dona. Wah, waktu nama Bu Dewi dipanggil, Bu Dewi jadi semangat sekali datangnya. Anak-anak, kita akan dengar firman Tuhan. Tadi sudah memuji-muji Tuhan dengan semangat. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami senang sekali kami bisa berkumpul bersama-sama beribadah. Meskipun kami berada di tempat yang berbeda-beda dalam ibadah online hari ini. Namun kami percaya Roh Kudus menyatukan kami untuk kami tetap bersemangat, bersukacita, bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, kami rindu firman-Mu menguatkan iman kami dan menjadikan kami anak-anak yang bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, seperti tadi yang sudah diinformasikan bahwa di bulan Mei ini kita bersama-sama dengan semua gereja-gereja Menonet merayakan bulan misi. Jadi masuknya Injil ke daerah-daerah khususnya baik ada di luar negeri maupun juga di Indonesia ya, khususnya di Indonesia nih. Dan karena bulan Mei ini ada 5 minggu, maka kita akan mendengarkan kisah misi di 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita jalan-jalan dulu di daerah Sumatera. Kalian dengar iringan musik ketika Bu Dewi bercerita sekarang? Nah, kira-kira ini musik dari mana? Ya, betul sekali dari Sumatera. Nah, anak-anak, dari pelayanan-pelayanan misi yang dilakukan oleh para misionaris, ini adalah salah satu wujud untuk menyatakan kegenapan firman Tuhan atau perintah Tuhan seperti yang dituliskan di dalam Matius 28, yaitu ini amanat agung Tuhan Yesus untuk kita pergi memberitakan Injil. Semua sudah siap Alkitabnya? Kita baca yuk sama-sama. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wow, ini adalah amanat agung. Ini adalah tugas penting yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada semua orang percaya, termasuk kita juga sampai dengan saat ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bergerak menyaksikan atau mendengarkan kembali kisah tentang penginjilan atau misi yang ada di Sumatera. Apakah kalian pernah mendengar nama Ludwig Ingvar Nommensen? Pernah dengar nggak? Kita panggil saja namanya Nommensen ya. Beliau ini adalah misionaris yang berkebangsaan Jerman. Dia menyebarkan agama Kristen Protestan di suku Batak, Sumatera Utara. Yuk kita mengenal lebih dekat tentang Nommensen. Kita lihat ya, ini wajahnya Nommensen. Nommensen dibesarkan di keluarga miskin. Nommensen membantu orang tuanya mencari nafkah sejak kecil. Di usia 7 tahun, boro-boro dia bisa sekolah. Dia malah sudah disuruh membantu untuk menggembalakan angsa.
Itu pekerjaan yang dilakukan setiap hari di usia 7 tahun. Di usia 8 tahun dia bekerja juga menggembalakan hewan, tapi bukan angsa. Dia menggembalakan domba. Di usia 9 tahun dia sudah belajar menjadi tukang atap. Jadi kalau ada atap-atap rumah yang bocor, Nommensen sudah menjadi tukang untuk memperbaiki atap rumah. Dan di usia 10 tahun dia bekerja pada seorang petani yang cukup kaya. Di sana sekaligus dia belajar untuk menjadi orang yang bisa mengelola dan mengerjakan tanah. Nah, anak-anak, pada tahun 1846 di usianya yang 12 tahun, Nommensen mengalami kecelakaan. Aduh, kasihan ya. Apa yang terjadi? Dia ditabrak oleh kereta kuda. Kakinya patah. Dan karena kakinya patah, dia tidak bisa beraktivitas banyak, maka dia berbaring di tempat tidurnya. Berbulan-bulan dia sakit karena kakinya patah. Ketika dia sakit, dia berbaring di tempat tidur, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku. Tiap hari dia berdoa dengan tekun. Seperti anak-anak kan, anak-anak kalau sakit berdoa kepada Tuhan tidak? Berdoa dong. Beberapa waktu lalu Bu Dewi dengar kesaksiannya loh, anak-anak pintar sekali ketika sakit berdoanya kepada Tuhan Yesus. Nommensen juga seperti itu. Nah, setelah dia berdoa dengan tekun setiap hari, puji Tuhan, doanya didengar oleh Tuhan. Nommensen sembuh, kakinya sembuh, dia bisa berjalan kembali. Dia kemudian kembali bekerja menjadi buruh tani atau pekerja tani. Dia membantu keluarganya dan dia juga menjadi salah seorang yang menjadi tulang punggung dalam keluarganya karena ayahnya sudah meninggal. Di usia 20 tahun, Nommensen berangkat ke Barmen. Untuk apa? Untuk melamar menjadi penginjil. Nommensen rindu sekali bisa belajar di sana untuk menjadi penginjil dan dia diterima. Dia belajar selama 4 tahun di Seminari Zending Lutheran Rheinische Mission Gesellschaft. Wah, susah sekali namanya ya. Kita singkat saja ya, nama seminarinya RMG. Pada tahun 1861 dia ditabiskan menjadi seorang pendeta. Kemudian Nommensen ditugaskan di Sumatera. Nommensen kemudian berangkat ke Sumatera. Kalian pernah lihat Pulau Sumatera? Ini dia Pulau Sumatera. Ya, Nommensen tiba di Sumatera Barat awalnya, yaitu di Padang pada tanggal 14 Mei 1862. Dia gagal loh mendapat izin menetap, dia nggak boleh menetap di sana. Lalu dia bergabung dengan penginjil-penginjil lain dan dia ikut melayani di daerah yang namanya Sipirok. Sipirok, bukan di Priok ya, di Sipirok. Nah, pada tanggal 11 November 1863 dia kemudian berangkat ke suatu daerah di Sumatera namanya daerah Tarutung. Di Tarutung dia tinggal di rumah seorang yang bernama Ompu Pasang atau dikenal dengan sebutan Ompu Tunggul. Dia masuk ke daerah kekuasaan Raja Pontas Lumban Tobing. Jadi pada waktu itu orang-orang Batak di Sumatera masih punya penguasa-penguasa atau raja-raja yang memimpin. Salah satunya adalah Raja Pontas Lumban Tobing. Nah, pada tanggal 27 Agustus tahun 1865 untuk pertama kalinya dia membaptis orang menjadi Kristen atau percaya kepada Tuhan Yesus.
Itu pertama kalinya Nomensen membaptis orang dari suku Batak pada tanggal 27 Agustus 1865. Waktu itu dia kemudian lebih semangat lagi melayani dan banyak orang ingin percaya dan dibaptiskan. Salah satunya kemudian yang dibaptiskan adalah Raja Pontas Lumban Tobing. Rajanya dibaptis, pengikutnya juga jadi kepingin ikut untuk dibaptiskan. Dan banyak orang akhirnya khususnya masyarakat yang ada di daerah Tarutung di Silindung itu mulai mengikuti langkah-langkah orang yang sudah dibaptiskan. Sejalan dengan banyaknya orang-orang yang sudah minta dibaptis dan percaya, maka mereka mulai beribadah di gereja. Gereja mulai bertumbuh pesat. Lalu Nomensen juga membuka sekolah guru untuk memberikan pendidikan guru Injil dan guru sekolah. Dia juga membuka pos penginjilan. Kekristenan makin meluas di tanah Batak, makin banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, hebat ya, melalui seorang Nomensen yang percaya Tuhan, yang tidak takut menghadapi tantangan, dia kemudian membawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan dan mereka mengenal Tuhan Yesus. Kekristenan makin meluas di tanah Batak. Meskipun banyak orang sudah dibaptis dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, tantangan demi tantangan tetap dialami oleh Nomensen. Tapi Nomensen tetap setia melayani Tuhan sampai masa tua. Di usia 84 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Mei 1918, Nomensen dipanggil oleh Tuhan. Banyak orang mengiring, bahkan juga sedih sekali atas kematian Nomensen. Orang-orang Batak yang sudah menjadi percaya Tuhan memakamkan Nomensen di daerah Sigumpar. Dan pada tahun itu dicatat sudah 180.000 lebih orang dibaptis oleh Nomensen. Dan sampai sekarang ada gereja yang namanya Huria Kristen Batak Protestan. Ini adalah cikal bakal gereja pada masa itu yang terus berkembang sampai sekarang. Ini berpusat di sebuah daerah yang namanya Pearaja. Dan ini adalah tempat tinggalnya Nomensen selama ia hidup. Dan gereja itu berkembang sampai sekarang. Bukan hanya di Sumatera, di berbagai daerah gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP juga bisa kita temui. Anak-anak, luar biasa pelayanan Nomensen, bukan? Jasanya di bidang penginjilan atau pendidikan masih dikenang sampai sekarang, khususnya dalam membuka sekolah-sekolah Injil. Bagaimana dengan kalian? Sediakah kalian seperti Nomensen? Mau memberitakan Injil, mau pergi ke daerah-daerah yang belum mengenal Tuhan? Pada waktu itu di Sumatera belum banyak orang percaya Tuhan. Tapi Nomensen dipakai Tuhan ke sana untuk memberitakan kabar baik. Inilah yang Nomensen lakukan sebagai tugas yang dia ambil, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Pergi menjadikan semua bangsa murid dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada yang menyangka, bukan? Ada 180.000 orang tercatat dibaptis oleh Nomensen dan mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, yeay! Tuhan kita hebat. Bukan Nomensen yang hebat, Tuhan kita hebat. Dan Tuhan memakai Nomensen untuk menyatakan kabar baik itu. Kita semua juga saat ini bisa menjadi alat Tuhan untuk menjadi orang-orang yang membawa misi atau kabar baik kepada orang lain. Semangat ya kita memberitakan firman Tuhan. Biar di bulan misi ini kita semakin semangat. Nah anak-anak, dalam
pelayanan atau dalam pekerjaan misi, kita bukan hanya bisa mendukungnya dengan pergi memberitakan Injil, tetapi juga bisa menjadi pendoa-pendoa. Anak-anak bisa mendoakan para misionaris, hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang-ladang Tuhan. Selain pergi memberitakan, berdoa juga ada hal penting yang bisa kita lakukan, yaitu mendukung di dalam dana. Kalau ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita, bisa kita kumpulkan dan kita persembahkan supaya orang-orang yang bekerja dan melayani di ladang misi, mereka juga diberkati lewat apa yang kita berikan. Yuk kita dukung pekerjaan misi. Selamat bermisi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami diberkati melalui penginjilan atau pelayanan misi yang dilakukan oleh No Mensen di Sumatera. Kami tahu Tuhan bahwa pekerjaan misi itu tidak mudah, tetapi kesetiaan hamba-Mu telah membuahkan hasil yang luar biasa. Ada banyak orang-orang di Sumatera menjadi percaya kepada Tuhan. Dan sampai hari ini kami mendengar penginjilan di Sumatera berkembang, sekolah-sekolah Alkitab berkembang, dan juga sekolah-sekolah Kristen bisa ada sampai dengan hari ini. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati untuk para misionaris kami yang berjuang di ladang misi, supaya mereka juga mengalami akan pertolongan Tuhan dan mereka dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami pun mau dipakai untuk mendukung pekerjaan misi, baik melalui dana, doa, ataupun pergi mengutus ataupun sedia diutus untuk menjadi pembawa kabar baik. Tuhan siapkan kami, Tuhan pakai hidup kami. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak hebat, puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama, yang pagi hari ini disampaikan oleh Ibu Dewi. Ternyata hari ini kita belajar ada satu nama baru yang dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan pemberitaan firman Tuhan ke tanah Sumatera. Namanya adalah No Mensen. Coba tirukan Jack. No Mensen. Ayo Joy. No Mensen. Dona. No Mensen. Mia. No Mensen. Bersama-sama kalian yang ada di rumah katakan No Mensen. Ya anak-anak, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama No Mensen yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Hebat ya Bu Ii. Ya, Dia benar. mau loh, dia dari Jerman datang khusus ke Sumatera ya. Hebat Luar biasa ya. Ya, Jack dia juga mau terharu. memberikan Jack hidupnya. terharu. Jack nanti kalau udah besar Jack mau jadi misionaris juga. Luar biasa buat Jack. Nah, mungkin kalian yang ada di rumah, ada banyak juga yang ingin seperti No Mensen dipakai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan itu bisa memakai kalian di banyak hal ya, benar nggak? Iya. Talenta kalian tuh sangat bermacam-macam, benar? Iya. Nah, Jack, Bu Ii. Iya. Jack kan ganteng nih kayak BTS, jadi Jack Ya nanti mau Tuhan. jadi misionaris di Wah. Korea ah. Wah, luar biasa. Iya. Bagaimana dengan Dona? Dona juga mau jadi misioner, Bu. Iya, lalu Mia? Mia di rumah aja, tetangga banyak. Nah, di rumah aja Mia kayak gitu deh. Di rumah juga bersaksi, Jack. Jadi sama orang-orang di sekitar rumah itu mereka lihat perbuatan Tuhan yang besar, ya kan? Betul. Nah, itu namanya Mia, kamu jadi girl band aja, nanti bisa pergi-pergi ke luar negeri Mia. Iya, Jack. Itu namanya kita mengerjakan keselamatan, benar? Setuju. Nah, Iya. Tapi Bu I mau umumkan dulu yang lebih penting sebelum kita menutup pertemuan ibadah hari ini. Ya, dengarkan baik-baik ya. Anak-anak, minggu ini dan minggu depan, jadi tanggal 1 Mei dan tanggal 8 Mei, kita beribadah melalui online. Mengapa? Karena ada banyak dari kita yang liburan lebaran. Jadi, Komisi Anak Gracia tetap melayani, mengajak kalian beribadah bersama secara online. Di mana?
di YouTube ya, di link yang sudah dibagikan kepada kalian. Channel Juga- YouTube GKMI. Iya, channel YouTube GKMI, tulis GKMI Komisi Anak, langsung muncul Komisi Anak Gracia. Tiap jam berapa sudah bisa disetel? Jam 7. Setengah 7 ya, setengah 7 ya. Setengah 8 ya. Iya. Baiklah, setengah 8 pagi sudah bisa disetel. Jadi kalian pastikan ikut beribadah bersama dengan Komisi Anak Gracia. Jack juga akan ibadah, kan Jack liburan. Nanti kalau Jack nggak ibadah ditanyain guru pemuridan, Jack malu. Bukan masalah itu, Jack. Gimana, Tetap gimana? beribadah karena Tuhan melihat. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, benar nggak? Iya. Iya. Yuk sekarang kita mau mengerjakan keselamatan ya. Oke. Setelah ini doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Dewi. Siap? Siap. Musik. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, Raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, yang tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, yang tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah beribadah. Semua anak-anak diberkati. Tadi kita sudah memuji-muji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kita yang ada di sini, yaitu Jack, Joy, juga Donna dan juga Mia. Sekarang waktunya kita berpisah. Wah, tidak terasa ya. Dan kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengadakan tangan kita kepada Tuhan. Kita mau meminta berkat Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan diri kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa anak-anak di dalam ibadah Komisi Anak Gracia minggu yang akan datang. Sampai jumpa, Bye-bye.